Saya ingin mengucapkan salam, tapi dijawab dengan semangat. Tenang ya Bapak Ibu ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kalau saya sebutkan selamat pagi, jawabnya pagi, gitu ya. Lagi, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat, luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Tetap semangat, luar biasa. Baiklah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SMP Sejahtera Palembang. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan dan kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat beliau kita bisa merasakan nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan Bapak Ibu sudah dapat menghadiri acara kegiatan diseminasi ini, diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Selamat datang guru hebat, menyebarkan pemahaman budaya positif. Nah ini jadi coba Ibu, kalau misalnya saya sebutkan menyebarkan pemahaman budaya positif, tambahan itu Bu, bagus sekali. Nanti saya menyebutkan menyebarkan pemahaman barang-barangnya budaya positif. Kita coba menyebarkan pemahaman budaya positif. Oke. Di sini saya ingin memperkenalkan diri, walaupun Bapak Ibu guru sudah kenal dengan saya. Perkenalkan, saya Ahmad Saputra. Saya di sini adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk ice breaking dulu, supaya dalam kegiatan ini tidak tidak terlalu membosankan. Makanya saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk ice breaking. Ayo semuanya berdiri dulu Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu mencari pasangannya masing-masing. Yang tidak ada pasangan silakan dicari Bapak Ibu. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu, Bapak Ibu saling berhadapan. Saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Ya, saling berhadapan Bapak Ibu ya. Ice breaking-nya nanti saya akan menyebutkan hitam dan hijau. Nah, nanti di bagian sebelah kanan saya Pak Ardi, kemudian Bu Irfa, Pak Soleh, Ibu Dela itu warna hijau. Hijau ya. Nah, jadi yang bagian kiri saya itu kiri. Bisa? Nanti saya menyebutkan salah satu warna, misalnya saya sebutkan hitam. Nah, si hitam itu harus menghindar, si hijau harus menangkap. Paham? Jadi posisi tangannya seperti mau salaman. Seperti mau salaman. Nah, tapi jangan dulu menyentuh. Jangan dulu menyentuh. Nanti saya sebutkan, misalnya saya sebutkan hitam, si hitam menghindar, si hijau menangkap. Paham? Nangkap tangan, angkat jari-jarinya. Oke, bisa dimulai Bapak Ibu. Ya, coba kita mulai. Tangannya jangan dulu disentuh, agak jauh dikit seperti mau salaman tapi tidak tidak salaman. Oke, kita mulai. Hitam. Yang hitam menghindar, si hijau angkat. Hitam. Lagi ya, coba. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap? Konsentrasi dimulai jawabannya. Konsentrasi dimulai jawabannya Bapak Ibu. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, sekarang lanjut. Hitam.
Kita menghindar si hijau terbuka. Lagi, sekali lagi. Ya, sekali lagi coba. Lagi yang terakhir. Hijau. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ya, silakan semuanya duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu. Di sini ada pun pembahasan yang akan kita bahas tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, hukum dan penghargaan. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Ibu. Sekarang atau saat ini, apakah Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau bahkan sudah berpusat pada siswa? Coba Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu guru sudah lakukan sekarang, apakah itu berpusat pada guru atau masih berpusat kepada siswa? Berpusat pada guru. Siapa Bu? Berpusat pada guru. Berpusat pada guru. Oke, apakah berpusat pada guru sudah termasuk kegiatan atau proses pembelajaran yang memang sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang? Tidak sesuai. Nah, jadi artinya di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru ternyata di dalam kurikulum Merdeka ini atau kurikulum sekarang, pembelajarannya itu bersifat berdiferensiasi. Maksud dari berdiferensiasi ini adalah pembelajarannya itu berpusat pada siswa, bukan berpusat kepada guru. Jadi siswa yang berperan di dalam kelas itu Bapak Ibu, bukan gurunya yang berperan. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Itu. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu yang berpusat dalam proses pembelajaran itu berpusat pada siswa, bukan guru yang berpusat. Perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu, di sini ada sebuah kegiatan tentang kepalan tangan. Nah, di sini ini cerita ada A dan B. Nih anggap nih ada A itu saya, B itu teman kalian. Kemudian perintahnya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga dan berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Kemudian buatlah sebuah kepolan. Kepolan itu seperti ini. Jadi misalnya ada perintah oleh teman Anda disuruh membuat suatu barang atau kata barang yang menurut Bapak Ibu itu penting bagi Bapak Ibu. Kemudian ditulis di dalam kertas dan kertasnya dilipat lalu dimasukkan ke dalam tangan dan tangannya membuat sebuah kepolan. Kemudian teman yang kalian tadi, teman B tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bibi bisa jadi dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar Anda dapat membuka
benda segumpal tangan Anda tadi? Kira-kira menurut Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu nanti disuruh, nanti misalnya diperintah oleh temannya membuat kata atau kalimat yang di situ berisi tentang benda atau barang yang menurut Bapak Ibu itu penting, apakah kira-kira Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan tadi? Apa yang akan terjadi? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah Bapak Ibu merelakan orang lain tahu dengan benda yang kesukaan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Siapa yang mau bersuara? Silakan. Tergantung Pak, dia baca merayu atau menyuap, mengancam, menghardik. Ya. Tergantung pada orang tersebut. Oke, dalam kisah ini sebenarnya, dalam cerita ini sebenarnya, kalau misalnya ada sesuatu barang yang berharga menurut kita, itu tentunya orang lain tidak boleh tahu. Kayak yang boleh tahu hanya diri kita sendiri. Betul Bapak Ibu? Kalau ada orang lain yang tahu, otomatis barang itu dikhawatirkan akan diambil atau hilang. Itu paham? Nah, artinya di sini Bapak Ibu, dalam proses paradigma perubahan, paradigma pembelajaran, kita tidak boleh memaksa anak didik kita sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan keinginan kita. Anak ini harus pintar matematika, kita tidak boleh memaksa anak murid dalam memaksa anak murid supaya anak murid itu apa yang kita inginkan itu harus diikuti. Tidak boleh. Dalam paradigma ini, dalam paradigma kurikulum merdeka ini, siswa diberikan kebebasan untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat dan potensi yang dia dapat. Itu. Paham Bapak Ibu? Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, jadi Bapak Ibu, apabila kita ingin menciptakan budaya positif terhadap sekolah, tentu kita akan mengadakan atau menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman bagi murid-murid kita. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini jadi teori kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama itu guru sebagai pengontrol murid. Artinya di situ kita mengawasi gerak-gerik dari siswa, apakah siswa ini sudah menerapkan budaya positif atau tidak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Itu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka ajuan kita. Jadi Bapak Ibu, di sini Stephen menyatakan bahwa
kita tidak bisa memaksa anak didik kita, tetapi kita hanya bisa mengarahkan, membimbing, mengayomi supaya peserta didik ini tetap akan pada budaya positif. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, tetapi ternyata pada teori kontrol ini sangat bertolak belakang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, itu. Coba kita lihat perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang keempat, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrolnya, kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tetapi pada teori kontrol atau pilihannya harus berpikir menang-menang, bukan menang kalah, tetapi menang-menang. Itu. Oke, kita di sini masuk disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward berupa ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ada pendekatan disiplin positif, tidaklah tentang anak, Bapak Ibu, bukan peserta didik secara langsung, tetapi diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Masih semangat? Semangat. Masih konsentrasi? Masih Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Mulai. Konsentrasi dimulai. Ya. Kemudian kita sekarang masuk di motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan motivasi internal itu adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Motivasi internal artinya menciptakan disiplin positif atau sikap merdeka. Oke, menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat atau memerintah diri sendiri. Itu. Nah, coba di sini kita cari solusi dulu Bapak Ibu. Ini hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Di sini ada sebuah cerita. Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan yang diberikan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA,
menjadi gugup dan tak sanggup menjawab. Kemudian Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Akhirnya seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA untuk menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Coba kita bahas dulu yang pertama. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang mau menjawab? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA ini? Mengapa? Silakan Bapak Ibu. Tidak setuju lah Pak. Boleh jawab Pak. Ayo. Tidak, apakah setuju atau tidak setuju dengan tindakan Pak Seno? Nah, ini nyari alasan Mas, karena ini tidak memberikan motivasi dia untuk belajar, malah dia dipermalukan. Kira-kira. Jadi tidak setuju Pak ya? Tidak setuju dengan tindakan Pak Seno tadi Pak. Karena Pak Seno gurunya kayaknya kurang bagus ini. Iya, kurang bagus. Oke. Ada yang lain Pak? Habis bukan saya. Oh, IPA itu bukan IPA. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Pak Soleh atas jawabannya, luar biasa. Tepuk wow dulu dong untuk Pak Soleh. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Lagi ulang. Kasih Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ada lagi. Kalau Pak Soleh menyatakan Pak Soleh tidak setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut. Nah, atau ada yang setuju? Silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau menjawab lagi? Dari ibu-ibu boleh? Ibu-ibu boleh Pak menjawab? Ya, Ibu yang kemarin yang rumah saya matematika dan salah rumah saya matematika ini. Oke, silakan siapa? Ya, alasannya pasti beda-beda. Iya, alasannya berbeda. Pasti kalau menurut Pak Soleh tidak setuju karena guru tersebut mempermalukan siswa terhadap teman-teman sekelas. Bullying itu. Karena kenapa? Karena di sini termasuk apa ya? Termasuk mempermalukan seseorang ya. Bullying. Ya, yang lain nih Pak. Apa? Atau setuju? Nanti sebelum kita masuk ke tahap berikutnya ini nanti akan ada jawabannya. Lanjut. Kalau tidak ada kita masuk pertanyaan kedua. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau menurut Pak Soleh tadi tidak setuju. Nah, menurut Pak Soleh yang pertanyaan kedua ini apa? Apakah bentuk hukuman atau konsekuensi? Mungkin konsekuensi Pak. Konsekuensi. Supaya dia ke depannya pas lagi belajar itu tidak yang itu lagi. Mungkin lebih giat lagi belajar. Oke, konsekuensinya ya. Jadi memotivasi peserta didik tersebut biar lebih berkembang ke depannya. Atau ada yang lain? Silakan. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah ini, berdasarkan kasus-kasus di atas, maka bisa kita menyebutkan bahwa
hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ini pertanyaan yang kedua sebenarnya. Untuk pertanyaan pertama tadi sebenarnya setuju ya. Setuju. Kenapa? Karena ini bentuk teguran pada peserta didik supaya ternyata kita juga bisa menegur yang di kasus tersebut itu sebenarnya bukan dipermalukan, tetapi biar suasana kelas tadi dapat memberikan siswa itu tidak terlalu monoton. Jadi siswanya juga harus berekspresi di dalam kelas. Dan tidak hanya itu, menegur secara lembut ini. Jadi di dalam kasus ini boleh dilakukan, tetapi jangan sampai menggunakan kekuasaan sesuatu yang bersifat hukuman fisik. Itu berbahaya. Berdasarkan kasus di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, kalau dari yang cerita tadi termasuk hukuman fisik atau psikis, Bapak Ibu? Psikis, karena dia bentuk pemikiran ya. Kemudian murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman tadi, yang menjadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman biasanya itu tanpa perjanjian yang mengikat. Nah, kalau konsekuensinya biasanya sudah terencana dan sudah pernah disepakati. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan hanya menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelum oleh muridnya. Sikap guru di sini senantiasa sebagai memonitor murid. Itu. Oke, kita lihat perbedaan antara ketiga ini, Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, yang pertama, hukuman. Hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukuman. Kalau konsekuensinya terencana atau pernah disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini perbedaan antara ketiga. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, jadi kalau misalnya itu secara tiba-tiba itu adalah hukuman. Kalau misalnya sudah terencana atau pernah disepakati itu berbentuk konsekuensi. Tetapi kalau misalnya restitusi itu menciptakan kondisi murid agar murid itu merasa bersalah. Kemudian proses kolaboratif juga mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu bisa dipahami, Bapak Ibu ya. Ada 5 posisi kontrol guru.
Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Oke, di sini dari 5 posisi kontrol. Apakah Bapak Ibu sudah menjalankan atau menerapkan posisi kontrol guru tersebut sebagai penghukum, kemudian atau sebagai membuat merasa bersalah? Saya contohkan seperti ini. Kalau siswa ingin membuat merasa bersalah, biasanya kita akan siswa tersebut ada kasus, kemudian kita memberikan siswa itu akan berpikir, oh saya ini bersalah. Coba kamu pikirkan, nak, kalau misalnya kamu di posisi bapak, misalnya bapak sedang jelaskan, kamu ribut. Nah, misalnya kamu jadi posisi bapak, kamu jadi guru, bapak duduk di tempat duduk, apa yang kamu rasakan? Nah, itu contohnya. Jadi siswa merasa bersalah, itu sebagai kontrol peran guru. Kemudian guru sebagai teman. Nah, di sini harus digarisbawahi Bapak Ibu ya. Guru boleh menjadikan siswa itu sebagai teman, tetapi jangan terlalu dekat. Maksud yang terlalu dekat seperti ini. Kalau misalnya siswa tersebut sudah menganggap kita teman atau bestinya, ditakutkan nanti sesuatu misalnya dia minta bantuan dengan kita, tetapi kita tidak bisa bantu, itu bisa membuat siswa tersebut kecewa dengan kita dan tidak akan merasa respect lagi dengan kita. Boleh kita menjadi teman, tetapi jangan terlalu dekatnya, jangan terlalu bestinya lah kalau bahasa sekarang ya. Sebagai pemantau, nah sebagai pemantau, kemudian sebagai pemantau tahu ya Bapak Ibu ya, bahwa guru ini berperan juga sebagai mantau untuk melihat apa yang dilakukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya, supaya apakah itu bersifat positif atau negatif. Kalau misalnya itu bersifat positif, kita lanjutkan, tapi kalau misalnya masih bersifat negatif, kita arahkan untuk lebih baik. Kemudian sebagai manajer ini artinya sebagai pemberi solusi untuk peserta didik, dan siswa tersebut bisa mengucapkan solusinya sendiri. Itu bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam, itu apa tuh? Ya, hukuman, betul. Hormat kepada bendera selama 1 jam, itu hukuman karena dia tidak ikut upacara. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu apa peran atau posisi dari posisi 5 posisi tadi? Ini termasuk apa? Pembuat merasa bersalah, betul. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu termasuk pembuat merasa bersalah. Lanjut. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak sekali ini, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu termasuk apa Bapak Ibu? Ya, teman, sebagai teman, ya kan, mengajak supaya siswa itu berteman dengan kita, dan apa namanya, siswa tersebut dapat dekat dengan kita. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini apa? Sebagai pemantau, karena dia di sini sebagai pemantau, di sini kita memberikan solusi, tapi siswa tersebut sendiri yang bisa mengeluarkan solusi itu. Berikutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu sebagai manajer, ya. Oke, sebagai manajer. Coba, ini ada lagi nih. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa tuh? Posisi apa Bapak?
Silakan, siapa yang mau bersuara? Pak Nang mungkin, Pak Nang mungkin mau jawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Membuat apa Pak? Membuat merasa bersalah. Oke. Membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu nak. Ya betul, benar. Saya merasa bersalah siswa itu. Saya merasa dia menganggap diri itu bersalah. Oh, saya bersalah memang seperti itu ya. Lanjut lagi. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa dari 5 posisi kontrol tadi? Silakan Bapak Ibu. Kalau pertama tadi itu membuat merasa bersalah. Nah kalau yang kedua ini apa? Boleh bersuara Bapak Ibu. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Manajer itu Pak. Oke, manajer, betul. Kasih tepuk keren untuk Pak Hadi nak. Bapak Ibu tepuk keren untuk Pak Hadi. Keren itu seperti ini. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, keren itu ya. Tepuk keren untuk Pak Hadi. 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, keren. Wow, tepuk tangan untuk Pak Hadi. Luar biasa. 2 soal terjawab oleh Pak Hadi. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah ini apa nih? Ya teman, benar. Demi Bapak Ibu itu kan ada kata-kata teman untuk mengajar. Oke, pintar-pintar Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi perbedaan antara peraturan kelas sama keyakinan kelas? Yuk, sebelum saya melanjutkan ke tahap berikutnya, kalau menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Kalau biasanya di kelas, nanti itu ada kesepakatan kelas. Nah itu keyakinan atau peraturan? Kesepakatan kelas, ya kan? Maksud keyakinan ya maksud. Kemudian apa lagi misalnya contohnya itu apakah keyakinan ataukah peraturan? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan, betul. Keyakinan apa yang contoh keyakinan? Apa yang menjadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Ayo, ada yang bisa jawab? Keyakinan itu Pak Hadi lagi boleh. Kebersihan. Boleh pakai mic Pak Hadi. Ya, kebersihan adalah salah satu dari iman. Iya, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Keyakinan, betul. Pintar Pak Hadi sudah. Itu contohnya. Yang menjadi perbedaan. Kasih lagi. Oke, bagus. Ini pintar Pak Hadi. Ini makan berapa? Iya, boleh silakan. Itu kan pintar Pak makan dulu. Jangan makan dulu. Iya, benar-benar. Pak, itu beda pintar Pak. Mudah banyak kan? Nah, yang menjadi perbedaannya apa? Peraturan dan keyakinan. Apa yang menjadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Coba. Oke, lanjutnya. Balik jawab balik. Nah ini contoh nih. Perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak pada saat COVID-19 waktu itu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah ini peraturan, ya kan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai dan keyakinan.
lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas biasanya hanya mengajak siswa untuk melakukan sesuatu yang menurut mereka bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Tetapi kalau keyakinan biasanya meyakinkan kepada peserta didik atau sekolah agar dapat dilaksanakan dengan baik. Itu meyakinkan, artinya ada gerakan hatinya, ada gerakan hati supaya peserta didik atau warga sekolah itu melakukan kegiatan apa yang menjadi keyakinan sekolah. Itu. Lalu bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pertanyaan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jangan negatif ya Bapak Ibu ya. Kalau ada jangan berarti negatif itu. Nah, berarti contoh yang disebutkan oleh Pak Adi tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Itu positif. Kemudian apalagi kebersihan sebagian daripada iman, itu positif. Nah, itu contoh dari keyakinan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Tuh, sedikit saja asal itu mudah diingat oleh para peserta didik. Jangan berlari-lari di kelas, itu peraturan atau keyakinan. Jangan berlari-lari di dalam kelas. Ya, peraturan. Kalau keyakinannya apa? Berjalanlah dengan pelan di dalam kelas. Itu kan positifnya. Terus lari-lari. Itu negatifnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, ini dalam pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu, tentu kita harus menyesuaikan kondisi situasi kelas maupun sekolah. Kalau misalnya sekolahnya sering adanya siswa terjatuh misalnya, jadi harus membuat peraturan tentang ketertiban di dalam kelas agar tidak lari-lari siswanya, atau siswanya sering membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita bisa membuat keyakinan kelas dengan supaya siswa tidak melakukan membuang sampah sembarangan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi semua warga sekolah kalau membuat peraturan atau keyakinan di sekolah, itu semua warga sekolah harus dilibatkan. Tetapi kalau misalnya di dalam kelas, itu semua siswa harus dilibatkan. Itu pahamnya Bapak Ibu ya. Tentukan keyakinan dari peraturan tersebut. Nah, mana keyakinannya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan dia bagian apa? Tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas yang dilakukan adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan atau keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Di situ keselamatan dan keamanan. Nah, ini contoh bentuk kegiatan keyakinan kelas yang ada yang ingin dilakukan di dalam kelas, di kelas ya. Yang pertama tentu harus berdiskusi dulu untuk mengenai peraturan apa yang akan dilakukan di kelas, berdiskusi dengan peserta didik. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ada peraturan lalu kita rumuskan ke keyakinan. Contohnya tadi, misalnya buang sampah pada tempatnya tadi. Kemudian menempelkan keyakinan kelas itu di kesepakatan kelas. Jadi menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati di dalam kelas. Itu. Oke, paham Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Ini segitiga restitusi, kita sebentar lagi selesai nih. Segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas.
Contohnya seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian segitiga restitusi bagian 2, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu. Maksud yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama, berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tuh, ini kata-katanya ini. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Dengan misalnya ada siswa mendapatkan kasus nih, kita panggil, kemudian kita nasihati siswanya menggunakan segitiga restitusi ini. Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu, tetapi alangkah baiknya kamu tidak melakukan hal yang sedemikian. Tuh, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini contoh kalimatnya. Contoh kalimat dari menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Ya, kita manusiawi semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu, ya. Ini kalimat-kalimat dalam segitiga restitusi bagian menstabilkan identitas. Berikutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukan itu. Itu kan menstabilkan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Adapun langkah-langkah yang pertama adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nanti siswa akan bertanya, keyakinan kelas yang sudah saya langgar adalah Bapak Ibu, misalnya seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Hal itu salah, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya, Baiklah Bapak Ibu, misalnya saya akan meminta maaf dengan teman tersebut, Bapak Ibu. Saya seperti itu ya, jawaban tersebut. Contoh kalimat dari menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita, Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan itu menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Oke. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Ada 3 trilogi yang menurut Ki Hajar Dewantara
Trilogi Pendidikan Ingarso Sumpulodo. Guru itu dijadikan sebagai contoh bagi murid-murid. Di depan guru itu sebagai contoh. Ingarso Mangunkarso. Yang guru di tengah-tengah, guru itu sebagai motivasi, membimbing murid-murid. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Guru di belakang itu mendorong siswa supaya apa yang diinginkan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya tercapai. Oke. Berikutnya saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di SMP Sejahtera Palembang. Selamat menyaksikan. Berikut praktik penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kasus 1. Siswa bermain game online di handphone pada saat kegiatan proses belajar mengajar. Selamat pagi, Pian. Selamat pagi, Pak. Pian tahu tidak kenapa Bapak panggil Pian ke sini? Iya, tahu, Pak. Kemarin Bapak dapat laporan dari guru bahasa Indonesia bahwa Pian melakukan kesalahan, Ya, yaitu bermain game online pada saat proses belajar mengajar. Iya, Pak. Pian tahu tidak? Yang dilakukan Pian tersebut itu dapat mengganggu belajar Pian dan mengganggu orang lain. Tahu, Pak. Nah, misalnya nih, Pian berada di posisi guru bahasa Indonesia tersebut. Apa perasaan Pian? Saya merasa terganggu, Pak. Dan yang saya lakukan kemarin mengganggu orang lain yang sedang belajar di kelas, Pak. Setiap orang pasti punya kesalahan. Itu manusiawi, Pian. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, tapi Bapak minta Pian jangan sampai mengulangi hal tersebut. Baik, Pak. Pian pasti punya alasan kenapa Pian melakukan kesalahan tersebut. Iya, Pak. Itu hobi saya dan saya hobinya main game. Main game boleh-boleh saja, Pian, tapi lihat situasi kondisi. Kalau misalnya kita berada di dalam kelas dan ada gurunya, itu tidak boleh kita main game. Ya. Yang dilakukan Pian boleh-boleh saja, tetapi lihat situasi kondisinya ya, Pian ya. Kalau misalnya di dalam kelas itu tidak boleh kita main game, apalagi mengganggu guru tersebut dan teman-teman. Boleh main game, Pian, tapi waktu istirahat atau pada saat Pian berada di rumah. Bapak tahu Pian hobi dan senang bermain game, tapi Pian masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Iya, Pak. Nah, salah satunya kita harus menghormati guru dan teman-teman lainnya, kan? Iya, Pak. Nah, yang dilakukan Pian tadi menyimpang dengan keyakinan kelas kita tidak? Iya, Pak. Yang saya lakukan menyimpang dari keyakinan kelas. Pian bersedia untuk tidak mengulangi hal yang sama? Bersedia, Pak. Dan Pian siap untuk meminta maaf dengan guru yang merasa terganggu tersebut? Saya harus meminta maaf secara langsung, Pak, dengan guru bahasa Indonesia, teman-teman yang merasa terganggu. Nah, itu Pian bagus. Pian sudah baik, kemudian bertanggung jawab. Pian harus minta maaf langsung dengan guru dan teman-teman yang lainnya ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kasus 2. Siswa bertengkar karena tugas pekerjaannya dicontek oleh teman sekelasnya. Bagaimana kabarnya, Mirna? Baik, Pak. Mirna tahu kenapa Bapak panggil Mirna ke sini? Tahu, Pak. Iya. Tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas. Katanya Mirna bertengkar dengan Rahmat. Betul? Benar, Pak. Soalnya saya kesal dengan Rahmat, Pak. Oh, kenapa, Nak? Rahmat terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, dia juga mencontek hasil pekerjaan yang lain, Pak. Oh, wajar saja ya Mirna marah dan kesal dengan Rahmat. Kalau Bapak di posisi Mirna, mungkin Bapak juga akan melakukan hal seperti itu. Ya. Terus apa yang Mirna lakukan dengan Rahmat, Nak? Saya marah dan saya memaki Rahmat, Pak. Tanpa saya sadar, saya menyobek buku milik Rahmat, Pak. Oh begitu. Kamu pasti punya alasan. Kenapa Mirna melakukan hal seperti itu, Nak? Karena saya merasa kesal, soalnya si Rahmat ini mencontek punya saya. Saya sudah sangat capek membuat pekerjaan itu dan seenaknya saja Rahmat mencontek punya saya, Pak.
Ya wajar ya Mirnanya kesel dan juga marah dengan Rahmat. Tapi Bapak sangat menghargai tindakan Mirna. Karena Mirna tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, seperti memukul atau mencubit. Iya Pak. Sekarang kita pikir, tindakan marah Mirna dan kesal kepada Rahmat, bahkan menyobek buku Rahmat, itu termasuk sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak? Tidak Pak. Menurut Mirna, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Mirna? Tidak menghargai antar teman Pak. Ya, betul. Tidak menghargai antar teman itu atau menghargai teman itu penting atau tidak menurut Mirna? Penting Pak. Kalau menurut Mirna penting, jadi keyakinan apa yang harus dilakukan pada saat Mirna marah? Saya harus lebih bersabar dan lebih menahan emosi saya Pak. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Saya harus bersabar dan menahan emosi saya Pak. Kalau ada yang mau mencontek, saya akan melaporkan kepada guru, mapel, atau wali kelas. Iya, betul sekali. Pokoknya Mirna harus tetap semangat belajar. Dan untuk sekarang Mirna boleh ke kelasnya dan minta maaf kepada teman Mirna, yaitu Rahmat. Ya. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saloka Fiansa. Saya kelas 9. Setelah berdiskusi bersama Pak Aman Saputra, saya memecahkan masalah memain game di dalam kelas, dan saya akan tidak memainkan lagi di dalam kelas. Saya akan minta maaf kepada guru dan teman-temanku. Saya akan menghormati guru dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dari kelas 9. Setelah berdiskusi dengan Pak Aman Saputra tentang permasalahan yang saya hadapi, yaitu marah dan kesal terhadap teman saya yang mencontek hasil pekerjaan saya, dan kedepannya saya akan lebih bersabar. Ketika ada yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mapel. Saya juga akan mentaati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini contoh dari segitiga institusi yang pernah saya lakukan di SMP Sejahtera. Nah, itulah Bapak Ibu presentasi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa kita terapkan untuk kemajuan sekolah kita SMP Sejahtera ini agar lebih baik lagi dan berkembang lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Saya Aman Saputra, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri hadir di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.